Monitor portable, apakah kualitasnya bisa menyaingi monitor desktop? Sebenarnya kalau kita bicara tentang device portable, ya nggak bisa dibandingin ya side by side dengan desktop yang tidak portable. Contohnya dalam dunia komputer adalah PC desktop dan juga laptop. Kita semua tahu dengan uang yang sama, kita bisa merakit PC yang jauh lebih powerful dibandingkan laptop gitu ya. Tapi kalau kita bicara portability, untuk bisa dibawa pergi, laptop nggak ada lawannya, bre. Jadi kalau disuruh milih desktop atau laptop, ya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau butuhnya memang untuk dibawa pergi kemana-mana, ya laptop adalah satu-satunya pilihan yang paling masuk akal. Nah, tinggal kalau bicara tentang display, monitor portable apakah juga sama, punya skenario yang sama dengan PC laptop, bahwa dia juga dengan harga yang sama akan tidak lebih bagus dibandingin monitor desktop? Ya, secara logika memang akan seperti itu. Portability adalah hal yang susah untuk dilawan. Kayak kemarin lagi liburan, mudik, pengen bawa PS atau Xbox. Bakal repot kalau kamu juga harus bawa TV atau bawa monitor yang gede kayak gitu tuh. Dan disinilah monitor portable menunjukkan fungsi yang memang tidak bisa disaingi oleh monitor desktop. Yang ada di depan kita ini bukan laptop, bre. Ini adalah sebuah monitor portable dari brand UPerfect. Nama modelnya adalah UPlace C2, di mana harga resminya di website tertulis 190 USD atau sekitar 3 juta rupiah aja harusnya. Tapi waktu saya cek di harga lokal hampir mepet 4 juta. Kita lihat spek detailnya seperti apa. Ukuran layarnya 16 inch dengan aspek rasio 16:10, IPS panel dengan resolusi maksimum 2K 2560x1600, maximum brightness 400 nits dengan kontras rasio 1200:1, refresh rate 120 Hz yang berarti arahnya adalah untuk gaming baik di PC, laptop, PS5 maupun Xbox Series X. Color gamut 100% sRGB yang berarti cocok juga untuk pekerjaan grafis yang memang butuh itu. Dan yang menarik, di saat hampir semua monitor gaming nulis response time 1 millisecond dan banyak yang bohong dengan itu, UPerfect mencantumkan angka response time cuma 9 millisecond. Gimana aktualnya? Nanti kita akan tes. Secara fisik bentuknya hampir mirip laptop karena monitor ini dijual sudah dengan cover case-nya. Jadi kita nggak perlu beli cover terpisah. Tapi begitu dibuka jadi terlihat seperti tablet, cuma layarnya lebih gede. Dimensi panjang lebar 360 x 237 mili dengan tebal hanya 10 mm dan beratnya kurang dari 1 kg. Berbahan aluminium jadi terasa kokoh, sudah memiliki built-in speaker yang suaranya cukup lumayan. Rasanya malah lebih bagus dari built-in speaker yang biasa ada di monitor desktop. Connectivity-nya udah cukup canggih. Di sebelah kiri ada 2 USB-C yang support audio dan video input, 1 mini HDMI, kemudian di kanan ada 1 port micro USB, dial untuk setting, tombol power, dan audio jack 3,5 mili. Di bagian belakang ada VESA support 75x75 mm. Cover case-nya juga cukup menarik. Saya pikir bakal kayak casing iPad yang bisa di-rotate, tapi ternyata dia cuma seperti cover buku dengan sistem magnetis. Sekarang kita lihat untuk setting OSD-nya. Tombol di kanan berfungsi sebagai power on off kalau dipencet tahan, tapi kalau dipencet pendek dia akan memunculkan input source yang terbaca USB-C 1, 2, dan mini HDMI. Kemudian untuk dial, kalau kita arahkan ke atas akan masuk ke volume audio, kalau ke bawah pengaturan brightness, dan kalau dipencet untuk memunculkan OSD setting. Tampilan OSD-nya standar model OEM seperti banyak kita temui pada monitor desktop. Kita bisa atur brightness, kontras, ngatur aspek rasio, pilih beberapa preset yang dikasih, atau mau ngatur manual warnanya juga bisa. Terus ada opsi untuk HDR, cuma nggak usah dipakai aja. Sama ada opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan freezing. Sekarang kita lihat performance-nya. Untuk akurasi warna, surprisingly monitor ini terhitung bagus. Memang tidak semua preset akan menawarkan akurasi warna yang sama. Saya udah tes di semua preset yang tersedia. Mode text adalah yang warnanya paling jauh dari seharusnya. Di luar mode text, preset yang lain punya akurasi warna yang boleh dibilang hampir nggak ada bedanya. Kita lihat di sini mode standar, RTS, FPS, movie, dan game punya akurasi warna yang cukup baik dengan aktual udah under 1 delta E. Tapi di semua preset tadi, white balance-nya cenderung kebiruan dengan white point lebih dari 8000 Kelvin. Gamma juga cukup meleset jauh dari 2,2, tapi gray balance-nya udah bagus banget di semua level. Yang membedakan tiap preset ini ada di brightness-nya, di mana mode standar punya brightness paling rendah di 88 nits. RTS setting brightness-nya terang banget di 534, tapi yang paling terang adalah FPS dan movie, di mana brightness-nya terukur 586 nits. Sedangkan mode game sedikit di bawah ketiganya ada di 342 nits. Saya coba kalibrasi dan hasilnya bisa lebih baik. Saya set brightness fix di 100 nits dan white level di 6500 Kelvin. Terukur akurasi warna masih terjaga
under 1 delta E, kecuali warna hitam yang agak tinggi tapi masih under 2 delta E. White balance udah pas di 6500 Kelvin dengan gamma udah cukup lumayan terjaga di kisaran 2,2. Sekarang untuk gaming performance, response time. Saya lakukan tes di semua preset pada dua mode refresh rate 60 dan 120 Hz, dan di semuanya ternyata 60 Hz punya respons sedikit lebih cepat dibandingin 120 Hz walaupun selisihnya nggak banyak. Kita lihat satu sampel dari mode standar, yang kiri 60 Hz, kanan 120 Hz, terlihat respons tercepat selisih dikit 6,1 dan 6,7 milisecond. Sedangkan average di 60 Hz 13,5 milisecond, sedang di 120 16,3 milisecond. Tapi respons tercepat dari semua preset terukur pada mode game, walaupun selisihnya nggak terlalu banyak juga dengan mode standar. Yang kiri game 60 Hz, yang kanan game 120 Hz. Tercatat respons tercepat masih kurang lebih sama di kisaran 6 milisecond, tapi average-nya selisih sekitar 1 milisecond lebih cepat pada kedua refresh rate dibandingin mode standar. Dalam kondisi ini, ghosting seharusnya akan nampak, dan aktualnya memang benar pada UFO test terlihat ghostingnya ada, tapi untungnya hanya nampak jelas pada kondisi tertentu aja. Dan ini adalah keuntungan dari panel IPS, di mana tidak ada black smear alias bayangan hitam di belakang gambar UFO yang biasanya muncul pada panel VA. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkeysales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkeysales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Yap, itu tadi monitor portable UPerfect UPlace C2. Dan tadi dari semua fitur yang ada tambahan FreeSync gitu ya, dan 120 Hz pula. Jadi kalau kamu pakai untuk game, tampilan gambarnya, gerakannya terlihat smooth banget lah. Jadi kalau kita bicara bahwa monitor desktop ada yang sampai 144 atau 165, ya dia masih sedikit di bawahnya, tapi udah enak banget lah kalau dipakai ngegame. Kemudian response time yang tertulis hanya 9 milisecond, ternyata aktualnya tadi udah kita lihat ghostingnya tidak terlalu parah, dan saat dipakai untuk main game, ya hampir nggak terasa juga, kecuali pada kondisi tertentu gitu ya, dimana kondisi ini tidak selalu muncul. Nah, kemudian ada satu hal yang harus kamu perhatikan tentang connectivity dan performance-nya, bre. Jadi kalau kita lihat di paket penjualannya, kita dapat satu kabel mini HDMI to HDMI, dua kabel USB-C, dan ada power adapter. Dalam kondisi ideal, kamu bisa konekin satu kabel USB-C ke PC atau laptop. Permasalahannya adalah PC atau laptop kita, USB-C-nya tidak didesain seragam. Jadi USB-C itu ada yang bisa buat grafis, ada yang enggak. Ada yang power delivery-nya gede, ada yang kecil banget, bre. Jadi ada kemungkinan nih, kalau kamu colokin hanya pakai satu kabel USB-C, ada kemungkinan power yang masuk ke dalam monitornya kurang. Nah, kalau itu terjadi, di monitornya sendiri udah kasih warning gitu ya, bahwa kalau powernya kurang akan terjadi stutter atau kedip-kedip gitu ya. Dan kalau itu terjadi, tinggal tambahin power lagi. Entah pakai adapter yang dikasih, atau bisa juga kamu colokin USB-C lagi ke PC kalau misalkan ada gitu ya. Yang penting supply listriknya ditambah. Nah, yang sempat saya alami, dia udah saya coba colokin ke beberapa PC dan beberapa laptop gitu ya. Ternyata memang benar bahwa di PC tertentu dia bisa jalan full speed sampai 120 Hz gitu ya. Tapi di PC yang lain ternyata powernya kurang. Dia bisa nyala, tapi ternyata refresh rate-nya nggak bisa sampai 120 Hz. Nah, kalau itu terjadi, baru deh saya pasang kabel USB-C yang satu lagi untuk dicolokin ke power adapter. Dan sejauh ini saya sangat puas dengan performance-nya. Walaupun dibilang harga, ya kalau dibandingin sama monitor desktop memang dia terhitung mahal. Tapi dengan kebutuhan saya yang untuk mobile, dimana saya udah biasa kerja pakai PC dengan layar yang gede dan multi display gitu ya. Jadi begitu saya pergi bawa laptop, mau kerja layarnya kecil, kayaknya kurang gitu ya. Akhirnya ya udah, monitor portable adalah salah satu yang cukup membantu, sangat membantu malahan. Dan buat kamu yang butuh untuk gaming, dia juga cocok banget. Tadi refresh rate-nya udah 120 Hz dan ghostingnya nggak terlalu terasa. Connectivity-nya juga lengkap. Jadi kalau kamu tertarik, kamu bisa cek aja linknya ada di bawah. Nah, kebetulan ini saya coba beli monitor ini langsung dari websitenya. Jadi dikirim dari luar gitu ya. Harganya 3 juta waktu itu, 3 juta, hampir 3 juta pas lah ya. Ongkirnya gratis ke seluruh dunia. Nanti waktu masuk ke Indonesia memang ada biaya yang harus kita bayarkan, tapi jatuhnya masih lebih murah dibandingin beli di toko lokal. Jadi kalau kamu nggak masalah dengan waktu nunggunya, silahkan coba belanja langsung dari website resminya. Dan sebelum kita akhiri, menjawab pertanyaan di awal, apakah monitor portable bisa mengalahkan monitor desktop? Ya, dengan harga yang sama, jelas nggak bisa. Tapi sekali lagi, portability adalah satu hal yang juga tidak bisa digantikan oleh monitor desktop. Kita ketemu lagi di video yang lain.